Masih bersama kami pemirsa dalam One on One, Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengaku sedih soal narasi Mahkamah Keluarga. Jadi MK bukan Mahkamah Konstitusi tetapi Mahkamah Keluarga yang saat ini sedang berkembang di tengah masyarakat. Dampak dari putusan meloloskan syarat usia capres-cawapres di bawah 40 tahun selama pernah menjabat sebagai kepala daerah. Ya kalau memang sampai ada komentar kayak begitu saya sedih. Dan saya mengatakan ya enggak. MK ya Mahkamah Konstitusi, ya kan? Enggak kalau saya enggak. Dan saya kalau memang ada orang yang menganggap itu saya sedih sekali. Pengalaman saya sebagai hakim Mahkamah Konstitusi sudah 12 tahun saya. Kalau sampai ada komentar begitu ya saya sedih. Ngeri lah bagi saya. Ya, Pak Arief Hidayat saja sedih, kemudian mengambil bagaimana narasi yang saat ini beredar di tengah netizen, memparodikan tanda kutip Mahkamah Konstitusi MK bukan sebagai Mahkamah Konstitusi atau yang berada dalam ranah konstitusi tertinggi di Indonesia tetapi jadi Mahkamah Keluarga. Sama sedihnya ya dengan Prof Juwanda, Pak Arief ya. Iya, beliau aja sedih, apalagi saya. Begini ya, kesedihan beliau itu ada double mungkin ya. Ya sebagai pakar hukum tata negara ya hakim konstitusi. Kalau saya kan double juga. Ya sebagai masyarakat dan sebagai pakar hukum tata negara. Sama-sama sedihnya dan kecewanya. Ya, mungkin masyarakat tuh kecewa tidak ada begitu tahu alasan-alasannya. Hanya ingin dan melihat bahwa ini kok begini ya negara ini gitu lah ya, dan lain-lain ya. Kalau kita tahu persis seharusnya tidak begitu. Konsisten gitu lah. Karena semua hakim itu adalah latar belakangnya hukum. Nah, saya yakin benar, saya tidak meragukan kemampuan ilmu filsafat hukumnya atau teori hukumnya atau dogmatika hukumnya, semua mumpuni. Tapi yang menjadi persoalan kenapa lupa gitu loh. yang diputuskan ini ya yang diputuskan kenapa tidak berdasarkan konstitusi kita. Ya, walaupun argumentasinya dengan berbagai cara, tapi kan kelihatan bahwa ini kan tidak konsisten. Nah, oleh karena itu inilah kecewaan kita bersama. Nah, ke depan tidak boleh begini. Oleh karena itu ya, saya pikir kalau memang terbukti ini nanti apalagi ya ada gagasan untuk melakukan hak angket DPR, benar? ya itu saya kira kalau ternyata ada bukti, ada dalam proses putusan itu adalah tidak sesuai dengan undang-undang atau undang-undang tidak dilaksanakan, tidak pedoman, atau misalnya melanggar sumpah, ya saya kira hakim konstitusi bisa dipecat. Semuanya. Yang gitu, yang terbukti melakukan pelanggaran ya, tidak semua ya. Jangan ya. Ya jangan. Kalau misalnya yang masih punya integritas ya jangan dihukum. Ya, makanya ketika itu tidak ada sarana mekanisme pemecatan hakim konstitusi yang seperti itu, tapi kan ada. Kalau dia melanggar sumpah, kan sumpahnya adalah saya dengan sebenarnya melaksanakan undang-undang, tapi tidak melaksanakan undang-undang, ya, Prof. Tidak memperdamai undang-undang misalnya. Saya kira kenapa tidak, ya demi untuk keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, kepentingan negara. Atau bahkan ketika sebuah putusan ini, ya kalau saya pernah baca kan putusan Mahkamah Konstitusi yang ternyata harus ditambah, ya bisa memenuhi unsur kegentingan, sementara tidak ada kegentingan yang dimaksud yang sedang terjadi di negara kita. Kok Peter? Jadi alhamdulillah masih ingat, Prof. Jadi benar, makanya jangan sekali norma konstitusi misalnya menyangkut pelanggaran HAM atau menyangkut HAM misalnya ada undang-undang yang melangkut pelanggaran HAM. Nah itu yang perlu segera. Nah itu boleh ditambah norma hukum seperti. Tapi yang ini syarat loh, ya tidak begitu penting dalam arti dibanding dengan pelanggaran HAM atau ya hak konstitusional lainnya. Ya kan masih ada syarat-syarat lain yang bisa tercover di dalam
di dalam undang-undang pemilu itu sendiri. Jadi wajar lah kalau misalnya masyarakat jadi berburuk sangka dan kecewa. Ya, Beragam. beragam sangka, beragam penafsiran, ya. Makanya hakim konstitusi tidak boleh marah, tidak boleh baper, ya. Ya terimalah, tuailah kritik itu Konsekuensinya. untuk evaluasi, dan kalau memang benar terbukti dari pemeriksaan MK ini nanti, ya kita harap ya terima. Dan saya melihat dari pengamatan dan dikait dengan antara parabel 1 dengan parabel yang kedua, parabel ketiga misalnya, ini sudah menjurus benar Ada pelanggaran. ada pelanggaran kode etik. Nah, Ya. putusan dari MK ini kan berarti juga mengikat ya Prof ya? Oh ya, Subjek-subjek yang Iya. subjek-subjek yang ada di dalamnya wajib mematuhi apa hasil dari sidang kode etik ini. ya benar. Jika tidak, bisa dipaksa atau ada konsekuensi hukum lainnya, Prof? Ya tidak mungkin, itu kan sebuah perangkat yang dibentuk berdasarkan undang-undang Mahkamah Konstitusi dan harus diikuti dan wajib diikuti, ya. Memaksa bagaimana? Pemaksaan itu ada di dalam undang-undang itu, bahwa yang mengatur ketika terbukti misalnya terbukti pelanggaran kode etik berat, maka di ujungnya ya konsekuensinya hukumnya itu diberhentikan dengan tidak hormat. Nah, pertanyaan saya kembali lagi, apakah punya nyali tidak Prof Jimli ya untuk memutuskan begitu? Dia kadang-kadang gini, terbukti melakukan pelanggaran kode etik berat, tapi skalanya bukan berat. Nah, tetapi putusannya teguran. Tapi kalau pelanggaran berat wajib untuk diberhentikan atau masih bisa dibelokkan lagi nih Ya, putusannya? Ya antara beginilah, itu kan sanksi. Sanksi itu kan harus timpal dengan perbuatan. Nah, perbuatannya memang berat, ya perbuatan tidak hormat, pemberitaan dengan tidak hormat dong. Ya, jangan setengah-setengah. Di sininya pangkal mengatakan terbukti ya pelanggaran kode etik, ya, tapi sedang misalnya. Nah, sedangnya di mana ukuran sedangnya? Ini sudah terjadi kok, kelihatan sekali benang merah ya antara A, B, terus ini sudah begini misalnya. Ya, menguntungkan siapa? Ya. Makanya tadi sudah disebutkan Pak Arief Hidayat mengatakan, saya tidak sedih saya mengatakan bahwa ini mahkamah keluarga. Ya. Dan belum Ya, kenapa orang mengatakan mahkamah keluarga? Pertanyaan saya, keluarga siapa di situ? Ya. Ya, keluarga siapa? Ya, cukup. Ya. Cukup jadi ya kan gitu kan. Ya, kalau tidak mau mengatakan itu bukan mahkamah konstitusi, katakanlah orang mengatakan mahkamah keluarga. Pertanyaan, keluarganya Prof Anung misalnya, apa siapa antara keluarga itu kan lebih dari satu. Ya. Nah, kalau lebih satu bisa dua dong. Ya. Bisa juga tiga kan? Betul. Nah, kalau itu terbukti, mungkin begini ya, saya tetap berpikir begini, Mahkamah Konstitusi itu tetap Mahkamah Konstitusi. Tapi yang dimaksud mahkamah keluarga itu, Mahkamah Konstitusi menjadi mahkamah yang untuk keluarga mungkin. Yang kebetulan putusannya juga berpengaruh pada keluarga-keluarga tertentu. Keluarga-keluarga tertentu. Dan ini yang tidak boleh, ya, yang kita sesalkan. Oleh karena itu, sekali lagi kita hanya bisa berharap ya kepada ya keberanian dan komitmen, integritas, ya, kredibilitas negarawan dari Prof Jimli. Baik. Ya, kalau itu Prof Jimli mampu menjalankan dengan baik, tidak mendengar bisikan kiri kanan atau pengaruh angin dari mana-mana, saya yakin ya disinilah letak dan saatnya Prof Jimli memberikan
yang terbaik untuk kesekian kalinya kepada negara bangsa ini. Ya, walaupun misalnya Prof. Jimli tidak jadi presiden, tapi Prof. Jimli lebih dari presiden. Ya, role model untuk kita-kita akademisi Ya, hukum. tapi ketika Prof. Jimli misalnya dengan begitu bukti banyak, saksi menguatkan terjadinya pelanggaran kode etik, tetapi memutuskan tidak sesuai dengan bukti-bukti, dengan objektivitas, maka berarti Prof. Jimli juga ikut. Ya, ikut juga membuat Mahkamah Konstitusi itu degradasi. Degradasi. Biarlah masyarakat kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Selain tidak bisa menaruh kepercayaan lagi kepada salah satu lembaga konstitusi. Makanya itu resiko nanti Mahkamah Konstitusi, dan yang paling saya khawatirkan nanti kalau ini tidak rame-rame kita kawal, kita awasi, ya itu di 2024 nanti itu pasti terjadi sengketa pemilu, hasil pemilu. Betul. Nah, ini yang juga akan ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau itu terjadi, kalau ini misalnya katakanlah Prof. Jimli misalnya bermain-main atau tidak berani ya mengambil keputusan yang objektif misalnya, maka ini yang dikhawatirkan masyarakat. Ya, ketika nanti ada pemilu, sengketa pemilu 2004 ini bisa jadi atau tidak bisa membuka kemungkinan yang dikhawatirkan orang. Ya, atau menguntungkan pihak-pihak yang juga ya sudah bisa dikhawatirkan akan menguntungkan beberapa pihak tertentu terkait dengan kemungkinan ikut dalam pemilu. Kemungkinan menguntungkan salah satu pihak atau beberapa pihak akan terjadi, dan ini tidak boleh. Baik. Nah, Prof, kita ke pertanyaan terakhir ya, terkait dengan apapun nanti hasil putusan dalam sidang kode etik dari MK yang kebetulan akan dilaksanakan tanggal 7 November 2023. Kok ya pas, Prof, berbarengan dengan rencana cadangan atau rencana ingin mencari cawapres cadangan begitu dalam beberapa hari atau beberapa waktu sebelum putusan tersebut. Lagi-lagi yang kita takutkan adalah apakah putusan ini nantinya akan putusan yang mana nih? Putusan dari sidang kode etik. Bisa dikendarai oleh kepentingan politik tertentu, atau ya lagi-lagi kita masih bisa berharap putusan ini akan berpihak kepada kepentingan masyarakat Indonesia. Kalau saya sebagai akademisi tetap berpikir objektif, positif, ya. Soalnya jadwalnya berbarengan, Prof. Katanya ya rencana soal cawapres cadangan ini kok ya sehari sebelum sidang kode etiknya diputuskan tanggal 7 November 2019. Ya, saya harus mengatakan bahwa saya tetap berpikir positif, ya, objektif untuk Prof. Jimli dan kawan-kawan. Tetapi ketika itu nanti ternyata mengecewakan masyarakat, ya, dan ini kan sudah transparan ini, ya, dunia sekarang dari masyarakat kelas atas, kelas menengah, kelas bawah ini menyoroti, fokus kepada MK. Ya, begitu pentingnya ya putusan MK ini. Nah, itu kalau ketika itu akan mengecewakan masyarakat nanti, ya risikonya tentu tadi yang saya sudah sebutkan. Ya, di samping memang kepercayaan publik pada Mahkamah Konstitusi sendiri semakin terpuruk, juga ke Prof. Jimli juga kena imbas ya sangat disayangkan sekelas Prof. Jimli. Siapapun cawapres cadangan atau akan ada gitu cawapres cadangan yang menggantikan Gibran Rakabuming Raka, ya tetap memang ada ini rencana. Tapi itu berarti kan beda ranah ya. Untuk putusan dari sidang kode etik ini adalah bagaimana kita mempertanyakan apakah Prof. Jimli dan kawan-kawan berani apa tidak, dan nasib dari Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi ya itu dipertaruhkan. Tapi lepas gitu, siapapun cawapres cadangan atau cawapresnya siapapun ini ya ada pemain cadangan. Ada pemain cadangan disiapin begitu, Prof. Lagi-lagi untuk mungkin bagaimana nanti dinamika yang terjadi pemilu 2024, kita tetap harus fokus pada marwah dari Mahkamah Konstitusi gitu kan. Iya, benar. Jadi ya itu yang kita harapkan ya, bahwa di sini letaknya pentingnya putusan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat luas ya, putusan MK ini. Tapi terlepas dari ada
Cawapres cadangan. cawapres cadangan. Bisa gitu. Iya. Boleh nggak sih sebenarnya dalam konstitusi ketika sudah didaftarkan ke KPU terus Nah, disiapin backup? saya kira ya untuk mempersiapkan segala resiko-resiko di dalam pertarungan politik di Indonesia dimanapun itu kan memang harus disiapkan ya, Oh, harus disiapkan. boleh-boleh saja sebenarnya. Boleh saja ya, apakah misalnya ternyata ada syarat-syarat dari beberapa capres atau dari capres itu tidak terpenuhi misalnya. Maka diberi ruang waktu untuk mengisi pengganti. Oke. Itu ada, Oke. ada. Oke. Memang Interesting. ya. Atau mungkin karena lain, karena faktor lain misalnya kan, ya itu harus. Karena soal pemilu 5 tahun sekali ini, khususnya pada level presiden dan wapres ini kan sangat penting dan strategis untuk kepentingan keberlanjutan bangsa kita ke depan. Nah, oleh karena itu ya memang ada mekanisme untuk mempersiapkan ya baik dalam kondisi normal maupun kondisi tidak normal. Misalnya contoh yang kita tidak inginkan ya, ada yang meninggal, Oh, innalillahi ya. ya kan? Ya benar. Nah itu kayak gitu. Oke. Memang tidak ada karena kasus karena putusan. Tapi itu kan kalau meninggal force majeure, Prof. Ya kan itu kan bicara persiapan, penggantian. Kecuali kalau sudah di arena pertandingan. Oke. Ya. Ketika Tapi sudah- sebelum ketok palu itu, nah itu kan ada persiapan alternatif yang harus disiapkan Baik. ya oleh Paslon-paslon ini partai politik. dan parpol Ya kan yang pengusung ya. Oh ini. Nah, itulah makanya ada mungkin plan A, plan B, plan C. Nah, kita tidak tahu ya di rumah internal para partai politik itu sendiri kan seperti apa? partai apa. Jadi ya memang itu wajar, tetapi ya kalau kaitan dengan MK Apapun ya, putusannya tetap harus putusannya tetap ya berani apa tidak memutus. tetap ditunggu masyarakat, tapi persoalannya Berani apa atau tidak berani memutus ini atau adalah tidak, pelanggaran berat. Dan berani atau tidak objektif, oke. berani atau tidak memutuskan sebagaimana bukti-bukti misalnya. Baik. Nah gitu. Baik, Nah, Prof. itu yang kita harapkan. Ketika buktinya ada, terus tinggal menyimpulkannya, salah simpul, nah itu yang kita tidak harapkan. Ya, jadi Taruhan. ya, jadi dari kalau dalam bahasa kami di kampus itu dari pendahuluannya udah oke, rumusan masalahnya udah oke, kerangka teori sudah oke, pembahasan udah oke, kesimpulannya tidak pas. Oke. Nah, Nilainya D. nah, Baik, Prof. Kita tunggu sama-sama ya ya, hasil dari dialog ini, terus kemudian juga harapan dari masyarakat khususnya terjadi atau tidak di tanggal 7 November 2023. Tapi kita harapkan agar apapun yang terjadi tentunya masyarakat yang akan diuntungkan dan semoga pemilu 2024 ini bisa berjalan dengan sesuai janjinya sebelumnya. Politik yang riang gembira begitu ya, Prof. Iya. Prof Juanda, sayang Ya. sekali karena durasinya sudah habis, kita terpaksa sudahi dulu dialog ini. Ya, sama-sama. Sehat-sehat selalu ya, Terima Prof kasih ya. Sama-sama kita doanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Prof. Terima kasih, kita ketemu lagi lain kesempatan. Dan demikian pemirsa One on One malam hari ini. Saya Fani Maniar. Terima kasih, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa.